Semestinya kita panjatkan syukur atas pertemuan hari ini. Masih ada napas panjang segenap usia yang Tuhan beri kepada kita. Dan jangan terlupa segala perintahnya yang wajib mesti kita jalankan sebagai manusia yang bakal kembali dan kembali kepadanya lagi. Bersama melihat lagi ke dalam, apakah kita benar dan benar-benar bersih suci lahir dan batin. Marilah kita bercermin agar Tuhan kembali tersenyum. Dan jangan terlupa segala perintahnya yang wajib mesti kita jalankan sebagai manusia yang bakal kembali dan kembali kepadanya lagi. Bersama melihat lagi ke dalam, apakah kita benar dan benar-benar bersih suci lahir dan batin. Marilah kita bercermin agar Tuhan kembali tersenyum. Bersama melihat lagi ke dalam, apakah kita benar dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu hadirin jemaat takziah yang sama-sama dirahmati Allah, syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasanya lah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam rangkaian doa arwah hari yang ke-7 atas meninggalnya orang tua kami yang tersayang, almarhumah Ibu Salma Ointu SAG.
dan dengan memohon petunjuk serta ridha Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian acara pada malam hari ini kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh Qori Hamka. من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke acara sambutan keluarga yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Herman Haluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, di antaranya yang hadir pada malam ini yang mulia Qadi Kota Gorontalo Kiai Haji Abdul Rashid Kamaru, yang mulia Abdul Muin Moduto, dan yang mulia Haji Syarifuddin Mateka. Yang kami hormati Bapak dan Ibu anggota DPRD Kota Gorontalo yang sempat hadir pada malam ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para pejabat dan mantan pejabat, baik itu pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif tingkat kota, kabupaten, dan provinsi yang sempat hadir pada malam ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, serta nikmatnya, baik itu berupa nikmat kesehatan, kekuatan, dan nikmat kesempatan, sehingga pada malam ini kita masih sempat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka peringatan doa arwah ketujuh atas meninggalnya orang tua kami, almarhumah Haja Salma Ointu SAG. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, sampai dengan para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah syafaat daripada salawat yang kita haturkan tadi akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian, khususnya yang sempat hadir pada malam ini, dan lebih khusus lagi bagi almarhumah yang 7 hari yang lalu telah pergi mendahului kita. Bapak dan Ibu jamaah yang kami muliakan, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa almarhumah
meninggal di usia 66 tahun, tepatnya di Rumah Sakit Multajam Kota Gorontalo, Sabtu 3 Oktober tahun 2020. Semasa hidupnya almarhumah mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik atau guru agama. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, almarhumah menjadi Dewan Pengawas untuk sekolah dasar dan selanjutnya menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gorontalo periode 2008-2013. Di samping menjadi tenaga pendidik, Dewan Pengawas, dan Ketua Tim Penggerak PKK, almarhumah juga mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik atau guru di taman pengajian. Tercatat sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang ini, sebelum COVID-19, beliau masih tetap mengabdikan diri untuk menjadi tenaga pengajar di taman pengajian. Kurang lebih 28 tahun beliau menjadi guru ngaji. Kurang lebih ratusan atau bahkan ribuan santri yang berhasil diwisuda mengejam pendidikan baca tulis Al-Quran di taman pengajian, termasuk saya sendiri. Mulai dari pendidikan agama di sekolah dasar, pendidikan baca tulis Al-Quran di taman pengajian, bahkan sampai dengan saat ini menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo, tak lepas dari peran beliau. Olehnya, melalui kesempatan ini, saya mewakili pihak keluarga menyampaikan permohonan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat memberikan doa dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan almarhumah. Insya Allah, segala bentuk pengabdian almarhumah mendapatkan imbalan pahala dari Allah, dan segala dosa daripada almarhumah diampuni oleh Allah, serta almarhumah mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini pula atas nama keluarga yang berduka, yakni keluarga Ointu, keluarga Dambea, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran serta doa dari Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ucapan terima kasih pula tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu berpartisipasi kepada pihak keluarga, baik itu mulai dari prosesi pemakaman sampai dengan pada malam ini, yakni peringatan doa hari yang ke-7. Insya Allah hal tersebut akan menjadi amal ibadah dari Bapak dan Ibu, dan nantinya akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang kami muliakan, sebagai bentuk ucapan perwujudan rasa syukur dan terima kasih, maka pada malam ini pihak keluarga telah menyediakan hidangan untuk santap malam bersama. Olehnya, apabila dalam hal pelayanan kami, tutur kata kami sampai dengan hidangan yang kami sediakan ini mungkin tidak sesuai dengan selera dan keinginan Bapak dan Ibu, atas nama pihak keluarga kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Pihak keluarga telah semaksimal mungkin untuk menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan acara pada malam ini. Namun sebagai manusia biasa, tentunya kami tak luput dari kekurangan dan kehilafan. Sebagaimana kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Bapak dan Ibu jamaah yang kami muliakan, barangkali demikianlah sambutan singkat dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu jemaah yang insya Allah dirahmati Allah, sebagai perwujudan dari rasa syukur dan terima kasih dari keluarga yang berduka atas kehadiran dari Bapak Ibu pada malam hari ini, diwujudkan dalam santap malam bersama. Untuk itu kita masuk ke acara santap malam bersama. Dan kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk dapat melayani diri sendiri. Matur. Semestinya kita panjatkan syukur atas pertemuan hari ini. Masih ada napas panjang segenap usia yang Tuhan beri kepada kita. Dan jangan terlupa segala perintahnya yang wajib mesti kita jalankan sebagai manusia yang bakal kembali dan kembali kepadanya lagi. Bersama melihat lagi ke dalam, apakah kita benar dan benar-benar bersih suci lahir dan batin. Marilah kita bercermin agar Tuhan kembali tersenyum. Bapak Ibu jemaah yang sama-sama dirahmati Allah, sambil masih menikmati hidangan yang telah disediakan, kami mohon izin untuk dapat melanjutkan rangkaian acara pada malam hari ini. Dan rangkaian acara selanjutnya yakni ceramah agama oleh Al-Mukarram Haji Saifuddin Matika, sekaligus doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Wa qala aidan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Provinsi Gorontalo bersama para anggota yang saya hormati, para anggota DPRD Kota Gorontalo yang sempat hadir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pejabat baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang sempat hadir, para sesepuh mantan pejabat baik pejabat legislatif maupun eksekutif, hadirin hadirat terutama dan dimuliakan Allah
para alim ulama, hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Gorontalo dan Bapak Kodi Kota Gorontalo bersama para pembina taman-taman pengajian, madrasah-madrasah diniyah, para guru-guru agama, pengurus Badan Takmirul Masjid dan Majelis Ta'lim, bapak-bapak dan ibu-ibu haji dan istimewa yang diberkahi dan dirahmati Allah, keluarga besar Bapak Haji Adan Dambea dan keluarga besar Ointu. Insya Allah kita semua diberkahi dan dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kenduri malam ke-7 doa arwah atas meninggalnya almarhumah Ibu Hajah Salma Ointu SAG. Tentu kita semua sudah tahu siapa beliau. Bahkan di hari pemakaman saya sudah utarakan, beliau insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan beliau dalam keadaan nafsul mutmainnah. Beliau sudah banyak bekal yang beliau bawa, bahkan sudah berlebih. Bahkan kalau boleh saya katakan, benar-benar beliau telah menyelesaikan tugas beliau di dunia, dan saatnya almarhumah tinggal menerima penghormatan dan penghargaan dari Allah. Karena itu jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya tidak mengungkit dan mengungkap lagi apa yang saya sudah sampaikan pada hari pemakaman lalu. Saya ingin melanjutkan dengan materi yang lain kepada kita sekalian. Kalau yang lalu takziah, ini tausiah. Bapak dan Ibu saudara sekalian, Allah menciptakan 5 alam. Dari alam arwah ke alam rahim, kita tidak perlu bekal, karena Allah yang menyiapkan bekal kita di alam rahim. Dari alam rahim ke alam syahadat dunia, tidak perlu siapkan bekal, karena papa mama opa oma sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan. Tapi dari alam dunia ke alam barzah, kita harus bawa bekal. Untuk bekal kita ke barzah sekaligus ke akhirat. Dari 5 alam ini, almarhumah sudah menyelesaikan 4 alam. Beliau sudah berada di alam keempat, namanya alam barzah. Karena beliau sudah menyiapkan semua amal-amal yang jadi bekal, maka saatnya beliau sekarang almarhumah itu tinggal menikmatinya. Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang beriman, alam barzahnya, alam kuburnya itu layaknya seperti Raudatul Jannah, taman surga. Ibu-ibu di zaman sekarang tamannya penuh bunga, itu cuma taman dunia. Bayangkan kalau taman surga, surganya indah, tentu tamannya sama dengan indahnya surga. Almarhumah ada di sana. Kenapa Ustadz yakin bilang begitu? Karena dengan fakta-fakta yang ada, bukti fisik, alibi hukum yang menyatakan bahwa beliau pantas di situ. Di hari pemakaman saya sudah angkat, ungkap dan ungkit semuanya, dan tidak ada dasar untuk kita mengatakan beliau tidak di situ. Karena itu Bapak dan Ibu, mari insya Allah kita berdoa semoga bisa ikut jejak langkah almarhumah Ibu Salma Ointu. Amin. Terutama tambahan tadi yang disampaikan oleh wakil keluarga Pak Herman Halitu, ternyata beliau puluhan, ulangi, Pak Herman Haluti, beliau itu Bapak dan Ibu bergelut dengan Quran puluhan tahun. Rumah beliau dijadikan taman pengajian. Bukan cuma itu, beliau galakkan majelis ta'lim melalui beliau punya suami sebagai wali kota. Ini adalah keberhasilan yang sungguh luar biasa, dan Bapak dan Ibu, tidak semua orang bisa. Betul, tidak semua orang bisa. Kalau boleh saya ingin memberikan sebuah ilustrasi Bapak dan Ibu. Ada orang yang tahu mengaji, tapi cuma dia sendiri yang mengaji. Dia tidak bisa membentuk taman pengajian, apalagi majelis tadarus Al-Quran. Jangankan dia membentuk, menyuruh saja dia tidak bisa. Jadi cuma asik masuk sendiri dengan pengajiannya sendiri di rumah.
Tidak peduli orang lain tahu mengaji atau tidak. Tidak bisa seperti itu. Kata guru saya, jika ahli ibadah meninggal, ibadahnya dia nikmati sendiri dan dia bawa sendiri. Tidak ada yang dia tinggal. Tapi kalau orang yang amar ma'ruf nahi munkar, dia beramal sekaligus dia beramar. Dia yang beribadah sekaligus dia ajak orang beribadah. Dia yang tidak minum minuman keras sekaligus orang lain dia larang minum keras. Maka kalau dia mati, amalnya dia nikmati, tapi amar ma'ruf nahi munkarnya dinikmati orang yang hidup sesudahnya. Dan dia akan menikmati terus pahala yang dikirimkan oleh orang yang ditinggalkannya, yang dia suruh dan dia larang itu. Sehingga itu kata guru saya, masih lebih bagus orang yang menyuruh orang lain berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat walaupun dia sendiri tidak terlalu banyak amal, daripada ahli ibadah yang diam melihat kemungkaran. Orang-orang yang banyak amal tapi diam melihat orang tidak beramal. Sebab kalau dia mati, hancur generasi yang dia tinggalkan. Karena itu almarhumah kita acungkan jempol. Bukan cuma beliau mengaji, beliau juga mengajarkan Quran di murid-muridnya, mengajarkan Quran di taman-taman pengajiannya, menyuruh suaminya menggalakkan pengajian Quran para pejabat, mendorong suami beliau untuk menggiatkan majelis taklim menurut apa yang dia usahakan. Jadi jangan pernah berharap kita di surga mendapat pahala, kita di akhirat mendapat surga. Kalau di dunia kita tidak pernah bekal, tidak bawa bekal untuk itu. Karena itu mulai sekarang ibu-ibu, benahi diri kita, siapkan bekal yang kita bawa. Karena kata Rasulullah, orang mati ditemani oleh 3 perkara. 1 perkara menemaninya sampai sakarat, itu hartanya. 1 perkara menemaninya sampai kubur, itu keluarganya. Dan 1 perkara menemaninya sampai di padang mahsyar, itu amalnya. Kalau kita cuma punya harta banyak, bahagia sampai menghembuskan nafas. Kita punya keluarga dan rakyat yang banyak, kita senang diantar sampai ke yang lain. Tapi kalau kita punya banyak amal, bahagia kita sampai di padang mahsyar. Jamaah sekalian, jadi 3 golongan. Golongan pertama, ashabul maimanah, golongan kanan. Yang kedua, ashabul mas'amah, golongan kiri. Dan yang ketiga, as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang terlebih dahulu masuk surga. Allah menerangkan ini dalam ayat-ayat lanjutannya. Allah berfirman, fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah, maka golongan kanan, sungguh mulia golongan kanan itu. Siapakah mereka itu? Itulah orang-orang yang melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Upare-parenda kila raja alio, udini-dini tilolalio. Hemotabia limolowakutu. Mau puasa Ramadan penuh, mau zakati 2,5% tambah zakat fitrah. Lo haji 1 kali, lo umrah 1 kali. Itu wajib. Itu ashabul maimanah. Ada yang ashabul mas'amah. Ma ashabul mas'amah, sungguh hina ashabul mas'amah, golongan kiri itu. Siapa mereka? He parendale mau ibadati, tilolale ngamila. He ondelale mau maksiati, he karajale ngamila. Jadi perintah ditinggal, larangan dikerjakan. Itu ashabul mas'amah, golongan kiri. Sungguh hina mereka, kata Allah. Ada yang as-sabiqun as-sabiqun, ini golongan terhormat, VIP kalau di pemerintahan, golongan elit dan eksklusif. Siapa mereka? As-sabiqun as-sabiqun ini adalah orang yang lebih dulu masuk Islam, dan mereka itu lebih dulu juga masuk surga. Memulo masuk Islamu, memulo Allah di surga. Siapa mereka? Sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Kebanyakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang zaman dahulu kala. Tapi sedikit sekali orang-orang yang datang kemudian. Data tahu mulolo mau ini tamasatiya. Kalau yang dulu-dulu itu namanya as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang lebih dulu masuk Islam. Itu yang mereka 10 orang yang dibaiat Nabi. Alladzina bay'una tahta sajarah talhatal fayat
wal Hawaris Zubair wa Sa'dil Huda wa Sa'idil Khair wa Abdurrahman Zaki Syakir wa Ibadat Zahir. Itu semuanya 10 orang itu as-sabiqunal awalun, termasuk 4 orang yang masuk Islam pertama. Zaid bin Harisah, budak Nabi. Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Dan Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi. 4 orang itu yang namanya as-sabiqun as-sabiqun. Tinggal lihat yang mulai masuk surga. Ibu bapak, di zaman sekarang ada yang begitu Ustaz? Ada, tapi qalilun wasadiki. Kalau mereka itu sadiki, ciri-ciri mereka apa? Nah, kalau tadi saya bilang perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Tapi bagi mereka ada tambahan. Kalau sholat tidak cuma 5 waktu, ditambah qabliyah, ba'diyah, tambah duha, ditambah tahajud. Itu ada tambahan. Hepopole behelio. Dia bayar zakat 2,5%, tapi dia tambah infak, sedekah, hibah, hadiah, wakaf. Dia puasa Ramadan, tapi ditambah 6 hari Syawal, tambah Senin Kamis, tambah Arafah, ditambah Asyura. Ada tambahan. Dia naik haji, ditambah lagi umrah. Itu as-sabiqun as-sabiqun lebih dulu. Kalau boleh saya simpulkan, as-sabiqun as-sabiqun itu masuk dalam 4 golongan. 1, mati syahid. 2, haji mabrur. 3, alim ulama. Dan yang keempat, orang yang dermawan. Itu masuk kelompok as-sabiqun as-sabiqun. Kita berdoa walaupun cuma sedikit di zaman sekarang, tapi yang sedikit itu kita masuk di dalamnya. Amin. Ustaz, dalam masuk hati ya, ti ibu pemasemato wapata itu pasti masuk to as-sabiqun as-sabiqun. Ustaz, wati ailah mau haji berdia odoi, tolati walu program bantuan haji kerjasama dengan Bank Panin Syariah Dubai. Caranya bawa uang 750, saya bantu berkasnya 1 bulan cuma 625 selama 5 tahun. Porsinya 2035. Karena pendaftaran sekarang porsi 2035. Ibu bapak sudah sekalian, ini cuma bukan promosi, cuma membantu saja. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Yang berikutnya saya ingin bilang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ada amal yang kita bikin sendiri di dunia, tapi ada juga amal yang kita terima di akhirat, kiriman dari orang di dunia. Orang tidak beramal lagi, tapi orang di dunia berkirim amal. Ada berapa itu Ustaz? Ada 3. 1, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min 3 shadaqatin jariyah. Apabila mati anak cucu Adam, maka putus semua amalnya kecuali 3. 1, amal jariyah. Saya bangun masjid di Liluwo. Setelah saya bangun masjid, saya pindah di Dulalo. Masjid saya di Liluwo tidak saya pakai lagi, saya sambahin di Dulalo. Tapi orang Liluwo pakai tuh masjid. Semua yang sambayang di masjid di Liluwo mengirimkan pahala kepada saya. Ibu-ibu, kalau ada masjid yang dibangun, jangan lewatkan kalau kita tidak mengisi kotak amalnya. Sebab kalau masjid itu ramai makmur dipakai orang, kita yang menyumbang biar cuma 5.000 mengisi kotak amalnya dapat bagian dari pahala sesuai besaran kita. Rugi kalau tidak beramal infak amal jariah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau seorang guru meninggal dunia sempat mengajarkan ilmu pada muridnya, dia tidak mengajar lagi, tapi ilmu yang diajarkannya diamalkan oleh muridnya. Semua murid yang mengamalkan dapat pahala, sebanyak pahala yang dapat oleh seluruh muridnya dikirimkan Allah pada almarhumah gurunya. Berbahagialah para guru. Makanya waktu saya ditunjuk Pak Wali, Pak Adan dan Bea waktu itu jadi kepala SMA 1, karena tidak berdiri di kelas, saya mengundurkan diri. Pak, saya ingin jadi guru karena saya ingin dapat pahala yang banyak-banyak daripada kepala sekolah cuma dapat banyak gaji tapi tanda tangan. Oh, mengajar sadiki. Jadi saya kembali jadi guru, bahkan saya dipindahkan ke Al-Huda, Kantu Madrasah. Sehingga itu Bapak dan Ibu, pada para guru, ayo bertahanlah walau sertifikasi sering terlambat, jangan mengeluh. Pahala kita di akhirat menanti. Bahkan almarhum Kiai Haji Abbas Rauf, guru itu mau masuk surga tanpa dihitung amal. Dapur sayang ini dong baik poli mau gaji. Oni di mau gaji guru-guru masuk surga tanpa hisab.
anu itu Ustaz wati di mall mau gaji iuhial melat dia mah pengelola melat taman pengajian gaji itu. Jamaah sekalian rahmati Allah, yang berikutnya jamaah sekalian, waladun solihun yad'ulah. Kalau kita meninggal dunia meninggalkan anak yang soleh, ada satu ungkapan orang bahwa kegiatan seperti ini tidak ada gunanya karena almarhum sudah bawa amal sendiri dan ini amalnya orang hidup. Saya mau cerita ya, seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah, dia datang pada Rasulullah lalu dia menyampaikan unek-uneknya. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, kata Sa'ad, saya mama ini mati mendadak. Andaikan dia masih sempat berwasiat, pasti dia akan berpesan pada saya untuk bersedekah. Apakah saya boleh bersedekah? Saya niatkan sedekah saya itu pahalanya untuk ibu saya. Apakah ibu saya mendapatkan pahala? Apa kata Rasulullah? Bersedekahlah kau, niatkanlah sedekahmu untuk ibumu, niscaya kau mendapatkan seperti ibumu mendapatkan yang sama. Jadi pahala anak yang didapat dengan niat untuk ibunya tidak dikurangi. Allah menghadiahkan pahala yang sama kepada ibu karena ibu itu memiliki anak yang soleh. Peristiwa malam ini, kegiatan tausiahnya, ramah tamahnya dengan menyuguhkan hidangan itu diupayakan oleh suami dan anak beliau dan dibantu oleh keluarga dengan niat semoga Allah menerima semua bentuk sedekah ini dan dihadiahkan Allah pahalanya pada almarhumah. Dan saya yakin, hakul yakin, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung niat dan setiap orang menerima balasan dari Allah menurut apa yang telah dia niatkan. Niat keluarga ini insya Allah tunggulah, karena dalam bahasa tarekat an-niyatu hiya ainu zuhi wa ruhu wa iradatu ilallahi. Niati matolo nyawa, wau nyawa itu tunggulah dia. Sehingga itu pesan saya kepada kita semua, kalau ada yang bikin-bikin apa namanya ini kenduri seperti ini, jangan dicela. Jangan sampai kita mencela, mencemooh dan kita mau bicara-bicara padahal apa yang mereka lakukan itu benar di mata Allah, bagus, di sisi Allah diterima. Sementara kita yang membantah, kita tidak pernah melakukan itu. Jangan sampai di sana kita akan nanti menyesal. Sebab dalam Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mencelah satu kaum, boleh jadi yang mencela, ulangi, boleh jadi kaum yang dicela lebih baik daripada mereka yang mencela. Jangan memperolok-olok, boleh jadi yang diperolok-olok lebih baik daripada yang memperolok-olok. Karena itu jamaah hadirin yang dirahmati Allah, saya tidak memperpanjang ceramah karena kita sudah selesai bersantap malam, tinggal tambahan. Dan terakhir Bapak dan Ibu, sebaik-baiknya orang pasti ada kelirunya. Walau unggulil mi'raji, mohon maaf Bapak Ibu ya, dalam cerita Mi'raj biasa ungguli beti mamola wafati. Mamola wafati itu mah jam 2 jam 3 itu tak dungo-dungo bol teh baca bol tak di teh mau da audio atau teh mau da kopi bol tauloda tak mau mate toa teh mau da kopi atau teh baca meraji atau taweda mah butuh bubur ayam mah yang goloah. Jadi saya tidak tahu ceritanya, cerita tentang wafatil Nabi. Nabi itu Bapak dan Ibu waktu menjelang wafat beliau sholat subuh agak ringan, dipapah oleh Abbas dan Syekh Ali. Selesai sholat subuh, beliau duduk di mimbar. Mimbar Nabi bertangga bukan podium. Setelah itu beliau menghadap sambil duduk lalu berkata, di antara kalian sahabat-sahabatku, kalau ada yang pernah kuambil hartanya dan kusakiti badannya, beritahu aku sekarang, aku mau minta maaf.
pahile mail mongolian bololo tailah mawarata liyo mabayar yao bololo tailong bade wawa iyo mama itu liyo lau. Bapak dan ibu, tidak ada yang berani karena Nabi waktu itu sedang sakit. 3 kali diulang, tiba-tiba ada seorang namanya Ukasha dari kaum Ansor. Dia duduk bersandar di tiang. Dia berdiri sambil berkata, ya Rasulullah, saya pernah ikut berperang bersamamu. Saya berdiri di belakang ontamu. Ketika engkau memecut punggung onta, ujung cambuknya kena di punggung saya. Saya beritahu ini karena atas permintaanmu. Apa kata Rasulullah? Bilal, ambilkan cambuk onta di rumah. Setelah diantar, ini Abu Bakar Umar berdiri. Ukasha, saya mertuanya. Umar bilang, saya juga mertuanya. Memukul aku sama dengan memukul menantuku Rasulullah. Oh tawamu Nabi mengotok mengumpah demo umpah di lemewah. Tapi kata Nabi, Abu Bakar duduk, Umar duduk. Ku tahu maksud kalian, tapi kalian tidak bisa membela aku saat Ukasha menuntutku di hadapan Allah karena aku menyakitinya. Bayangkan Bapak dan Ibu, Nabi yang dijamin oleh Allah maksum, tidak ada dosa. Pengajian tutup Quran itu, ono itu menghatamu Quran ini, kita akan baca najat. Setelah selesai kul a'udzu birabbin nas, baru mau najati. Inna fatahna laka fathan mubina. Ada begitu ya? Surat Al-Fat. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa litimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'azizа. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata dan kami sempurnakan nikmat kepadamu, dan sudah kuampuni dosamu Muhammad yang lalu maupun dosamu yang akan datang. Jadi Nabi itu tidak ada dosa, Pak. Belum bikin dosa sudah diampuni duluan. Yang sudah dibikin dosa sudah diampuni berlalu. Tapi kenapa waktu Nabi mau mati minta maaf? Isyarat apa ini yang kita tanggap? Artinya yang diampuni itu dosanya kepada Allah, tapi dosanya pada manusia beliau tahu itu harus manusia juga yang menyelesaikan. Kenapa ini saya cerita? Supaya kita tahu, jangan kita mengaku karena soal ibadah lalu kita menyakiti orang. Karena kita sudah kembali dari tanah suci, ilmu banyak sekali, lalu kita menyakiti perasaan orang. Ingat itu, Nabi sendiri yang maksum ternyata masih minta maaf pada umatnya ketika umatnya tersakiti. Maksud saya adalah, mari jamaah sekalian, kita saling memaafkan satu sama lain. Saya lihat video akhir-akhir ini, banyak sekali polisi yang menginjak-injak mahasiswa, yang menendang-nendang, yang memukul-mukul. Banyak juga mahasiswa yang bagedeng batu di kepala polisi. Hati-hati, kesalahan kepada Allah diampuni dengan sholat, diampuni dengan puasa dan haji. Tapi kesalahan pada manusia tak cukup haji 10 kali, tak cukup sholat 5 kali, harus dimintakan maaf. Karena itu kita sepakati malam ini, andaikan Ibu Hajah Salma Ointu SAG pernah berbuat hilaf dan salah, dan itu pasti, baik sebagai kapasitas beliau ketua tim PKK, guru ngaji, guru agama, pengawas, atau sebagai anggota masyarakat, dan itu bersentuhan langsung dengan perasaan kita. Mari malam ini sungguh paling bagus untuk kita mengikhlas dan memaafkan. Bapak Ibu ikhlas? Alhamdulillah. Nabi mengatakan itu kepada Ukasha, dan langsung Ukasha buang cambuknya. Bukan memukul membalas, tapi beliau malah mencium dada Nabi sambil menangis, sambil berkata, ya Rasul, andaikan tidak kulakukan begini, kapan tubuhku yang hina ini bersentuhan dengan tubuhmu yang mulia? Sedangkan kalau kita sama di surga, tempat kita jauh berbeda. Kata beliau Rasulullah, siapa yang ingin melihat calon penghuni surga, pandanglah wajah Ukasha, karena dia amat mencintaiku. Subhanallah. Ternyata ada sebuah rahasia saya ingin sampaikan sebagai penutup. Mohon maaf Bapak Ibu ya, masih 1
menit lagi, seorang sahabat datang pada Nabi. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi?" Mau hindu kiamat urusan lo ya. Dia tapi lo urusan kiamat kecuali dia sendiri. Jibril pun tidak tahu. Iwalo betul pengakumu. Dia mau hindu kiamat, mau lo tome udah lomu. Ya Rasul, sholat saya cuma 5 waktu, puasa saya cuma Ramadan, zakati saya 2,5%. Bo itu lah dia bos sederhana kok biasa itu. Pertama mengaku mau hindu kiamat. Mau hindu kiamat itu lu pengaku. Walau pai pengaku lah dia. Walau itu botu apa itu katakan? Cintaku padamu ya Rasul telah melampaui rasa cintaku pada diriku dan seluruh keluargaku. Toli angwati alando mengilabotalo toli angwati atau keluarga latio bahkan tu batang angwati lo hilau. Saya mencintaimu ya Rasul melebihi semua yang kita cintai. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabda ilaik. Anta ma'aman ahbabda. Engkau di akhirat akan dikumpul bersama orang-orang yang kau cintai. Mulai molo ai oto akhirati wala ta ila tuli amumu. Pesan saya kepada Bapak dan Ibu, cintailah para alim ulama, cintailah para kiai, cintailah para qari'ah, cintailah para guru-guru ngaji, sebab mereka itu orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang mencintai mereka, Allah akan kumpulkan mereka bersama orang-orang yang dicintainya. Jangan membenci ulama, jangan membenci guru ngaji, qari'ah yang good looking jangan dibenci, jangan dituduh macam-macam. Mereka yang hafid jangan dituduh macam-macam. Cintai mereka, angkat dan banggakan mereka, jangan dicurigai. Karena mencintai mereka, kata Nabi, akan dikumpulkan kita bersama mereka yang dicintai Allah itu. Inilah sekelumit yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dapat dimaafkan. Kepada Allah segala urusan kita kembalikan. Dan karena tadi dipandu sekalian doa, saya akan memandu doa dan kita semua diajak untuk membacakan surat Al-Fatihah. Kita niatkan bacaan kita untuk almarhumah Ibu Hajah Salma Ointu. Alhamdulillah, kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina bibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa ahsil sawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim min ummil kitab suratil Fatihah. Hadiyatan wasilah wa rahmatan nabilah berkatan syamilah sadaqatan mutaqabbalah khususan ila ruhi almarhumah Hajjah Salma Ointu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madhalaha wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa naqqiha min al-khataya kama innaka thabul abiyadu min ad-das wa aksilha bima'in wa thaltin wa baradin. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha waj'al lil jannata matwaha. Allahumma in kanat laha musinatan fadhib bi isaniha wa in kanat laha musi'atan fatajawaz an sayi'atiha. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة وبركة الفاتحة وكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفيروس كورونا والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا ومن قريتنا غورونتالو خاصة. ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم إنك أنت التواب الرحيم وإنك أنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Semestinya kita panjatkan syukur atas pertemuan hari ini. Masih ada napas panjang segenap usia yang Tuhan beri kepada kita. Dan jangan terlupa segala perintahnya yang wajib mesti kita jalankan sebagai manusia yang bakal kembali dan kembali kepadanya lagi. Bersama melihat lagi ke dalam, apakah kita benar dan benar-benar bersih suci lahir dan batin. Marilah kita bercermin agar Tuhan kembali tersenyum. Dan jangan terlupa segala perintahnya yang wajib mesti kita jalankan sebagai manusia yang bakal kembali dan kembali kepadanya lagi. Bersama melihat lagi ke dalam, apakah kita benar dan benar-benar bersih suci lahir dan batin. Marilah kita bercermin agar Tuhan kembali tersenyum. Bersama melihat lagi ke dalam, apakah kita benar dan benar-benar bersih suci lahir dan batin. Marilah kita bercermin agar Tuhan kembali tersenyum, agar Tuhan kembali tersenyum.